Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Januari Bangun Pakpahan, STB 4847, Prodi Manajemen Pemasaran Kaspi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengelolaan dan tata kelola dari BU atau Badan Layanan Umum. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya bisa kita lihat dari PPT tersebut. Yang pertama itu pengelolaan keuangan BLU atau Badan Lembaga Umum. Sebelumnya di sini terdapat pengertian BLU sendiri atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang dimana dari karakter tersebut terdapat berkedudukan sebagai instansi pemerintah atau asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan, yang kemudian menghasilkan barang atau jasa yang seluruh ataupun sebagian dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, BLU sendiri tidak mengutamakan mencari keuntungan. Yang keempat itu dikelola secara otonomi dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala koperasi. Yang selanjutnya itu fleksibilitas badan layanan umum, yaitu pendapatan dapat digunakan langsung dengan melakukan pengesahan ke KKPPN. Yang kemudian itu fleksibel budget dengan ambang batas, investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas, melakukan utang jangka pendek, menghapuskan barang inventaris dengan alasan efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya itu surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan defisit dimintakan dari APBN. Yang selanjutnya tujuan dari Badan Layanan Umum sendiri itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada karakteristik lembagaan yang di mana di sini dijelaskan Satker, Satuan Kerja PNBP, yaitu sumber pendapatan dari jasa layanan, seluruh pendapatan harus setor ke kas negara, dapat menggunakan PNBP fungsional atas izin Menteri Keuangan. Kemudian tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan, mempertanggungjawabkan dan kekayaan negara tidak dapat dipisahkan. Dan kemudian ada BLU, itu memberikan layanan publik goods, tidak internal service dan bukan administratif, dapat menggunakan PNBP secara langsung, mempunyai fleksibilitas pengelolaan negara, surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya, kekayaan negara tidak dapat dipisahkan. BUMN, BUMN hampir sama, yang sudah di PPT itu mempunyai otonomi atau otoritas militer yang luas, surplus juga dapat digunakan untuk investasi langsung, mampu berkontribusi terhadap PNBP laba pemerintah, kekayaan negara dipisahkan. Asas dari BLU, yang dimana unit kerja untuk tujuan pemberian layanan umum berdasarkan kewenangan yang didelegasikannya. Yang kedua itu bahkan perangkat pencapaian tujuan status hukum BLU tidak terpisah dari K atau L. Menteri pimpinan lembaga mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggara pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaatnya, yaitu yang selanjutnya pejabat yang ditunjukkan mengelola BLU mempertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikannya. Selanjutnya bisa dilihat dari PPT tersebut. Persyaratan dan penetapan dan pencabutan. Persyaratan itu ada substansi teknis administratif, yang kemudian ada pengusulan dari Menteri Keuangan, yaitu penetapan penuh dengan bertahap, kemudian ada pencabutan. Implementasi pola pengelolaan keuangan dari BLU itu meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan akuntabelasi. Yang pertama itu penganggaran. Tahapan penganggaran yaitu bisa dilihat ada Renstra, dan kemudian di situ RBA membuat seluruh program kegiatan anggaran penerimaan pendapatan anggaran pengeluaran belanja maupun saldo awal kas, yang dimana ditentukan dalam PMK 20 PB 2012 dan PMK 92 PMK 05 2011. Perencanaan penganggaran yaitu dari BLU sendiri itu 5 tahunan, dari RBA BLU 1 tahunan, disertai usulan SPM dan biaya yang dihasilkan baik itu dari RBA maupun dari RKA. Itu yang dilihat di sini dijelaskan RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA dan BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima masyarakat badan dan lainnya. Yang di sini paling sedikit mencakup seluruh pendapatan belanja, arus kas, serta jumlah kualitas
jasa atau barang jasa. Selanjutnya, pasti di dalam pemerintahan tersebut setiap badan layanan ataupun lembaga tentu berasal dari anggaran, berasal dari APBN. Standar dan tarif layanan di sini, standar layanan pelayanan minimum belum menggunakan SPM ini ditetapkan oleh pejabat menteri maupun peraturan lembaga. SPM dapat diusulkan oleh BLU. Standar pelayanan minimum harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan kesejahteraan layanan, biaya, serta kemudian untuk mendapatkan layanan. Yang kemudian ada tarif layanan, itu dari sini dijelaskan dari pengusulan tarif oleh pimpinan BLU, penyesuaian usulan tarif oleh menteri, dan penetapan tarif oleh Menteri Keuangan. Yang dimana dianut dalam penentuan PMK 100 PMK 05 2016. Jadi pelaksanaannya yaitu pendapatan BLU, PNBP BLU dapat dikelola langsung sesuai dengan RBA. Penggunaan hibah terikat sesuai dengan persyaratan pemberian hibah, yang dimana hibah terikat atau tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, jasa layanan BLU, dan alokasi APBN. Sumber pendanaan itu rupiah murni atau RM. Di sini dapat dijelaskan dilihat ada belanja dari BLU. Penerapan prioritas budget, yang dimana pendapatan dan belanja terkadang harus mempunyai standar dan ambang batas. Pendapatan itu rupiah murni atau RM APBN, PNBP pendapatan jasa layanan tidak terikat maupun terikat dari berupa hibah ataupun kerjasama BLU dan usaha lainnya. Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Yang kemudian fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan ditetapkan oleh dalam RBA. Pengelolaan kas yaitu memanfaatkan surplus kas dalam jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, menyimpan kas, mengelola rekening bank, melakukan pemungutan pada pendapat tagihan. Pengelola piutang dan piutang itu BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan pelayanan barang atau jasa, maupun dalam utang BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional atau perikatan peminjaman dengan pihak lainnya. Investasi itu keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapat dari BLU, sedangkan BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menlu. Yang selanjutnya itu pengelolaan aset, yaitu dalam ketentuan seperti yang kita lihat dari ketentuan Pemerintah nomor 23 tahun 2000 tentang pengelolaan layanan umum. Selanjutnya ketentuan objek, asas, dan prinsip. Bisa kita lihat BLU bertugas mengelola aset pada BLU. Objeknya pelaksanaan pengelolaan aset BLU. Asasnya pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan lain-lainnya. Kemudian ada pelaksanaan aset meliputi perencanaan, penganggaran, penggunaan pemanfaatan, pemindahan, pengusahaan, dan penghapusan. Pelaksanaan pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM. Kerja sama operasional, KSO sumber daya manusia atau manajemen, kita bisa lihat di sini ada tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan mitra. Untuk tujuan sendiri meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat, dan selanjutnya perencanaan yaitu analisis dan evaluasi dari aspek teknis berupa spesifikasi teknis, kualifikasi atau kegiatan terkait objek KSO atau KSM. Kemudian ada pelaksanaan pimpinan BLU melaksanakan KSO dalam rangka tugas dan fungsional pada BLU. Kemudian ada mitra. Mitra di sini dapat kita lihat ada pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, yayasan, koperasi, dan lainnya. Nah, di sini terdapat kerjasama KSO dalam bentuk aset BLU, aset pihak lain, SDM pihak lain. Tanah bangunan, selain tanah bangunan, peralatan mesin, yaitu berupa sewa, bangunan serbaguna, bangunan serba arah. Di sini dapat kita lihat salah satu penyimpangan dari BLU sendiri. Berdasarkan bisa kita lihat dari videonya. Perkara yang menyeret Ahmad Mujahidin ini ditangani oleh Jaksa Penyidik Seksi Pidana Khusus dari Pekanbaru. Status tersangka disematkan jaksa kepada Ahmad Mujahidin pada 19 September lalu setelah mengantongi minimal 2 alat bukti. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Mek. Dapat saya laporkan bahwa terkait perbuatannya
Ahmad Mujahidin selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Riau dijerat dengan pasal 12 huruf K atau pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebagaimana bahwa mantan rektor sudah ditahan oleh jaksa penuntut umum selama 20 hari terhitung pada hari Jumat di akhir pekan kemarin. Dan dijelaskan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipidsus Kejari Pekanbaru, Agung Irawan, bahwa mantan rektor ini melakukan perbuatan yang terindikasi korupsi, yakni terkait dengan pengadaan jaringan internet pada tahun 2020 hingga 2021, di mana di saat itu kegiatan belajar mengajar difokuskan lewat internet secara online, dan disitulah tersangka melakukan perbuatannya dengan cara modusnya yakni melaksanakan sistem kerjasama organisasi atau KSO dengan menggunakan kontrak berlangganan pada tanggal 2 Januari 2020 dan nota kesepakatan bersama tentang peningkatan akses internet di lingkungan kampus. Dan terkait ini jaksa saat ini sedang menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru. Itu, Terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun. Berdasarkan dari kasus BEL tersebut, kita bisa melihat dari berita tersebut, dari video tersebut ada dugaan korupsi BLU sebesar 3,6 miliar yang dilakukan oleh mantan Rektor UIN Suska yaitu Ahmad Mujahidin, di mana tersangka korupsi dana Badan Layanan Umum UIN Suska pada tahun 2019-2020. Tindakan korupsi ini dilakukan dengan cara dalam melakukan pencairan anggaran BLU yang diajukan setiap bagian. Unit memberikan pencairan tersebut sebesar 50 juta hingga 100 juta. Nah, bagi tadi tersebut, kasus korupsi tersebut disalahgunakan dari kewenangan dari pimpinan jabatan kita sendiri. Kita bisa hikmah dari kita di sini, itu integritas kita sebagai pimpinan. Tentu pasti dalam semakin tinggi jabatan atau pimpinan kita, pasti semakin kencang angin dan godaan yang akan datang. Seperti kita Taruna nantinya yang akan lulus, perlunya integritas ketika bekerja nanti sebagai kader pemasyarakatan. Maksud dari integritas tersebut adalah ucapan dan tindakan harus selaras dengan ucapan dan maupun tindakan tersebut. Mungkin hanya ini video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.